Kalau dari tahun-tahun 2021, 2020, ya kan gitu ya, 2021, itu mereka sudah merasa di atas angin. Mereka merasa nggak perlu lagi bela diri. Pokoknya sekarang siapapun yang ngomong-ngomong PKI pasti bermasalah. Dihentikannya film G30 PKI. Itu nggak ada penjelasan kok. Tahu-tahu hilang begitu aja. Apa alasan yang paling rasional penghilangan? Kenapa mesti dihilangkan? Lalu kemudian dengan dan itu semuanya serba menduga-duga. Penghilangan film G30 PKI itu sebuah hal yang sangat debatable dan banyak versi. Sekarang kalau mau kita tanya yang dituduh-tuduh teroris, sebutlah yang terdekat FPI. Ada berapa orang yang dibunuh oleh FPI? Yang ada juga anak FPI yang dibunuh. Itu apa kita bicara HAM? Jadi HAM itu tidak berlaku kalau yang mati itu umat Islam. Yang mati itu tokoh Islam, nggak akan disebut. Kalau yang mati itu pribumi, Muslim, nggak dianggap HAM, nggak ada HAM. Mungkin Ustadz bisa menunjukkan indikasi bangkitnya PKI itu dengan angka 1 apa, 2 apa, 3 apa, tapi dari yang current, dari yang terakhir, terutama kalau ada 2021 misalnya atau 2020, taruh terus ke belakang sehingga orang yakin. Baik, saya bisa. Bismillah. Saya akan jawab. Pertama, kalau dari tahun-tahun 2021, 2020, ya kan gitu ya, 2021, itu mereka sudah merasa di atas angin. Mereka merasa nggak perlu lagi bela diri. Pokoknya sekarang siapapun yang ngomong PKI pasti bermasalah gitu aja. Kalau yang saya lihat kan siapapun yang ngomong itu lihat Gus yang ngomong PKI dianggap radikal. Iya, dianggap pokoknya bermasalah dengan negara, musuh negara itu yang saya lihat. Radikal, ya kan? Tahun 2019 ya kita bisa tengok, atau 2018, 2019 akhir lah keluarnya SKKPH. SKKPH itu surat keterangan orang yang mendapatkan penindasan HAM, dan itu dari Komnas HAM keluar sebuah SK, keputusan yang memberikan kepada keluarga PKI sejumlah uang tertentu yang diambil dari keuangan untuk yang perlindungan saksi itu. Itu kan menurut saya apa urusannya? Pembahasan belum tuntas kok bisa-bisanya orang dibagi duit, dikeluarkan SK, dan itu saya dengar upaya-upaya membatalkan itu memang betul-betul ditutup. Nggak ada yang boleh mempertanyakan itu. Jadi kalau mau diteruskan, kesungguhan itu bisa kita tengok dengan dihapuskannya pelajaran bahasa Arab di madrasah sanawiyah. Itu terang-terangan dibahasakan oleh Menteri Agama. Oh, itu kan Menteri Agama, agamanya Islam. Iya, misi siapa? Kalau kita tarik lagi ke belakang lagi 2004. Bahasa Arab itu sudah dihilangkan ya? Iya, tidak perlu diajarkan. Memang tidak dikatakan dihilangkan. Tapi kalau namanya anak sekolahan, kalau pelajaran yang tidak mempunyai daya kewajiban, ngapain gue belajar? Ngapain ngambil pelajaran itu kan kira-kira gitu. Nah, 2004 misalnya, penghilangan G30S tanpa PKI. Bagaimana kami waktu itu 2000 berapa? 2004 maaf. 2004 maaf. 2004 itu saya menemani Pak Kiai Haji. 2004 era pemerintahan SBY dong. Iya, artinya itu sudah jalan mereka. Saya ingin mengatakan mereka sudah lama kan, tadi saya sebut tahun 81. Waktu itu kan Profesor Bambang Sudibyo Menteri Pendidikannya. Ketika saya mendampingilah sebagai yang lebih muda Pak Kiai Haji Yusuf Hasim, beliau masih ada, Pak Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, Pak Taufik Ismail, dan beberapa tokoh-tokoh tua yang mengalami masa PKI. Ketika kita bertemu, kita konfrontir kepada Pak Menteri Pendidikan, beliau terbelalak. Oh, saya nggak tahu. Ternyata memang upaya. Nah, kalau mau ditarik lagi ke sana lagi, diantaranya dihentikannya film G30 PKI. Itu nggak ada penjelasan kok. Tahu-tahu hilang begitu aja. Apa alasan yang paling rasional penghilangan? Kenapa mesti dihilangkan? Lalu kemudian dengan dan itu semuanya serba menduga-duga. Penghilangan film G30 PKI itu sebuah hal yang sangat debatable dan banyak versi. Tapi bisa nggak kalau misalnya dikatakan bahwa pemerintah sekarang ini kan takut menguatnya kelompok kanan yang mereka cap sebagai kelompok radikal. Karena itu tentu mereka kan tidak ingin nimpe bahasa Betawinya, nimpe kelompok kiri, karena itu menjadi penyeimbang kelompok kanan radikal. Tapi tujuannya biar ada keseimbangan di tengah gitu. Ya, saya pikir itu memang itu yang dimainkan. Tapi kan sesungguhnya ini kan permainan kiri kanan dan tidak kepada Islam sebetulnya. Ya kan, terorisme itu isu terorisme kan pasti kita nggak bisa tutup kok. Apapun istilah teroris pasti hanya Islam. Kan ketika OPM dikasih stempel teroris, ngamuknya nggak ketulungan kan? Kalau kata bahasa Betawinya beberekan, jengkingan kalau kata bahasa orang Tanah Abangnya mah. Ngapain? Emang dia bunuhin tentara kok, dia bunuhin polisi kok. Bukti ada, saksi ada, video ada, link berita ada. Sekarang kalau mau kita tanya yang dituduh-tuduh teroris, sebutlah yang terdekat FPI. Ada berapa orang yang dibunuh oleh FPI? Yang ada juga anak FPI yang dibunuh. Kalau mau bicara konteks terorisme, ya kan gitu. Jadi kembali kalau keseimbangan itu, ya saya sih ingin katakan sebenarnya ini kan salah satu buat saya ya, salah satu ketidaksanggupan
sanggupan mengelola negara. Suka ataupun tidak, negeri ini mayoritas Muslim. Muslim terdidik, anak Gontor kah, anak Sidogiri kah. Dan saya sebagai orang yang dibesarkan dalam gerakan Islam, saya beberapa kali ya ditanya oleh petinggi-petinggi baik di tingkat tentara, intelijen. Saudara Alfian, mereka panggil saya Ustadz Alfian, apakah ada Anda punya pikiran untuk memberontak? Saya bilang logikanya nggak masuk, Pak. Kita umat Islam mayoritas, kita hanya butuh edukasi dan sosialisasi. Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Tapi negara pun harus protek dong, sebagaimana dikatakan oleh yang Putra Sidin itu, siapa namanya? Irman Putra Sidin. Wow, itu keren kan? Kita bisa dengar bagaimana dia menjelaskan dengan sistematis formula kerja seorang Muslim dalam bernegara di Indonesia ini. Jadi sebenarnya kalau saya lihat kebangkitan PKI ini malah lebih bersifat kerjaan pihak ketiga atau keempat yang ingin membangun stabilitas instabilitas permanen. Kalau saya menangkap begitu. Tetapi karena mereka punya dendam, karena mereka punya agenda yang belum kesampaian, saya bilang ntar dulu, nggak bisa sekedar dilihat ini hanya permainan wacana. Kita bisa tarik kok garis-garisnya. Ayo kita buka misalnya. Matinya ustadz-ustadz dan guru-guru ngaji sejak tahun 98 yang dari Banyuwangi sampai Banten, yang di Ciamis, yang kemudian Cianjur Selatan, itu kan total. Yang sekarang muncul lagi juga. Iya kan, dituduhkan mereka hanya sekedar tuduhan dukun santet dan kolor hijau. Oke, kan Bang Refli kan orang hukum. Pernah nggak ada proses penyelidikan atau penelusuran kasus atau TPF atau TGPF? Kan nggak pernah ada. Berlalu saja begitu. Sama dengan peristiwa kerusuhan Mei. Kerusuhan Mei kan yang diribut terus-terusan oleh televisi, katanya ada pemerkosaan massal. Ternyata kan dalam penjelasan Bang Fadlizon atau buku-buku resmi, ternyata nggak sampai cuma 3 orang kok yang diperkosa. Kita nggak meremehkan kehormatan perempuan, tapi tolong tengok berapa orang yang mati di Yogyakarta Department Store yang di Klender, berapa orang yang mati di Ciluduk Mall, yang di Lipo Karawaci. Itu saja kalau mau itu saja kita sebut 1.500 tambah 1.500 tambah 2.000, itu saja 3.000 udah 6.000. Tragedi 98. Iya, artinya maksud saya kan kebakaran. Iya, untuk apa kita bicara HAM? Jadi HAM itu tidak berlaku kalau yang mati itu umat Islam, yang mati itu tokoh Islam, nggak akan disebut. Kalau yang mati itu pribumi Muslim, nggak dianggap HAM, nggak ada HAM. Jadi saya sebagai orang yang dibesarkan dalam dakwah, Muhammad kece ribut semua orang, 6 laskar FPI santai-santai aja. Nah, betul. Dan itu terus terang saya pikir sebagai, ya saya sedikit tahu juga, Bang Refli juga sebagai seorang, ya katakanlah mau muter-muter kemana kan Bang Refli Muslim juga. Masa ketika nilai dasar keislamannya diperlakukan dengan sangat tidak adil, mau diem kan, akhirnya kan Anda juga ikut nyebut-nyebut juga soal yang 6, padahal itu kan tidak positif. Kalau saya bukan soal ininya ya. Saya kan ibaratnya sebagai orang yang dengan latar belakang hukum itu kan diajar soal keadilan. Nah, keadilan itu 2, hati dan rasio. Jadi kalau misalnya kayak Habib Rizik ya, kenapa saya misalnya membela Habib Rizik? Ya nggak masuk akal aja. Ada orang yang mengatakan kesehatannya kan 4 tahun. Iya. Itu kan nggak masuk. Atau ada orang yang mati kayak ayam aja sampai sekarang tak jelas bagaimana prosesnya, padahal korban real. Nah, gitu. Iya, saya pikir ya Bang Rocky Gerung aja yang katakan yang bukan Muslim aja kan juga mengekspresikan itu kan. Lebih bagaimana kita bicara tentang keadilan, karena kita sudah sepakat negara kita adalah negara hukum, ya. Nah, kenapa kita misalnya harus menentang komunisme? Ya karena dia tidak kompatibel dengan Pancasila aja sebagai common platform kita kan. Cocok, setuju saya. Makanya saya ketika ditanya pilih Quran atau pilih Pancasila, saya bilang pilih Quran. Kenapa begitu? Muslim yang baik itu pasti berpancasila, saya bilang. Karena Pancasila itu ya nilai-nilainya nilai ketuhanan, tauhid kan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, nggak ada yang nilai yang bertentangannya ya kan. Makanya saya bilang, loh kok kita pertentangkan? Tapi kalau PKI nanti dulu diuji sila ketuhanan sudah nggak lolos. Iya, apalagi betul. Nah, saya kira Pancasila sebagai common platform kan bisa diterima dong oleh istana kan, masa tidak menerima Pancasila? Tapi Pancasila ya yang kita pahami umum 5 sila, bukan yang diperas-peras kan. Kalau diperas gotong royong nanti nggak ada ketuhanannya lagi kan, gitu. Karena gotong royong itu mengandaikan semua komponen bisa ikut, nanti PKI nimbrung lagi. Padahal nggak punya investasi, nggak punya saham. Itu memang nggak punya saham dia. Republik ini dibangun kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Betul.